Gejala depresi bukan karena kita kurang iman. Gejala depresi bukan karena kita kurang beribadah. Depresi ini juga bisa dibantu dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azimatul Karimah, SPKJ. Saya seorang psikiater. Sebetulnya di masa pandemik ini, kita akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita akan berusaha mengkompensasi dengan berusaha untuk menyenangkan diri sendiri atau berusaha untuk meningkatkan semangat kita. Namun ada kalanya kita merasa kita tidak berhasil mengatasi kondisi tersebut. Sehingga kita jatuh pada kondisi suasana perasaan yang murung, keputusasaan, berkurangnya minat, gangguan tidur, gangguan makan, gangguan konsentrasi. Bila Bapak dan Ibu dan Saudara merasakan ini selama kurang lebih minimal 2 minggu, maka kita perlu mewaspadai bahwa ini adalah gejala-gejala depresi. Gejala depresi bukan karena kita kurang iman. Gejala depresi bukan karena kita kurang beribadah. Gejala depresi bukan karena kita kualat dengan orang tua atau kualat dengan orang yang lebih senior. Depresi ini adalah sebuah penyakit kejiwaan, dan depresi ini dapat diobati. Bila kondisi ini tidak diobati, tentu saja ini akan memberikan dampak pada kondisi-kondisi yang lain. Pada kondisi fisik, secara tidak langsung, depresi ini akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Sehingga kita akan menjadi lebih rentan mengalami penyakit. Kita akan mudah terinfeksi, dan mungkin karena pola makan kita berubah, pola tidur kita berubah, kita juga rentan mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia, dan penyakit jantung. Dampak yang kita rasakan ketika kondisi depresi ini tidak teratasi, relasi dengan keluarga, relasi dengan sejawat, relasi dengan teman kerja, dengan kerabat, sahabat akan menurun. Dan ini akan mempengaruhi mungkin pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, pekerjaan dan produktivitas akan menurun. Prestasi akademik akan menurun, dan mungkin akan menimbulkan problem-problem sosial yang lain. Selain itu, kondisi depresi yang berkelanjutan akan menurunkan kemampuan daya pikir kita. Pada orang depresi sering didapati gejala sulit berkonsentrasi dan sulit mengingat. Tampaknya seperti orang pikun atau tampak seperti orang yang pelupa. Tapi sebetulnya, kondisi ini bisa teratasi ketika gejala depresi bisa kita obati. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasakan kondisi depresi ini? Tentu saja kita perlu mengevaluasi kembali pola hidup kita, apakah sudah menjalani pola hidup sehat. Karena salah satu yang mempengaruhi kondisi depresi ini adalah pola makan kita yang kurang baik, konsumsi kafein, konsumsi alkohol, konsumsi rokok, dan adanya rutinitas yang kita tidak jadwalkan secara teratur. Kemudian, depresi ini juga bisa dibantu dengan cara mempererat hubungan kekerabatan, mempererat komunikasi dari hati ke hati. Kita bisa melakukan olahraga yang rutin, melakukan hobi, dan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Ini juga akan bisa mengatasi depresi. Bila Bapak Ibu sudah melakukan itu dan kondisi depresi ini belum membaik, inilah saatnya Bapak Ibu meminta pertolongan profesional. Bapak dan Ibu bisa datang pada psikolog atau kepada psikiater terdekat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai depresi. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat jiwa. Saya Dr. Azimatul Karimah, SPKJ. Saya seorang psikiater.